Hai teman-teman, akhir-akhir ini semakin sedikit kepedulian masyarakat tentang sampah, khususnya sampah organik sayur. Banyak sekali sampah sayur yang berasal dari buangan pasar ataupun sampah rumah tangga. Namun, kebanyakan sampah tersebut dibuang saja tanpa ada pengolahan lanjutan. Kadang pun hanya dijadikan sebagai pakan hewan ternak. Padahal, jika dibiarkan saja, memang benar sampah tersebut mudah terurai. Namun, penguraian tersebut kadangkala menghasilkan bau yang tidak sedap. Bahkan, jika sampah sayur dibuang di tempat pembuangan akhir, kemungkinan dapat menimbulkan resiko rumah kaca karena adanya gas metana yang dihasilkan. Belum lagi jika bercampur dengan sampah-sampah yang lainnya. Bro, ini ada informasi bahwasanya berdasarkan survei data dari kompas.com, kota kita Banyuwangi ini jadi kota banyak sampah loh. Padahal kan kita terkenal dengan adiwiyatanya dan juga banyak program-program kebersihan. Tapi kok masih aja ya banyak ada sampah di kota kita ini. Bahkan coba dilihat, di sini tertulis kalau perharinya ada 147,88 ton sampah di TPA. Kalau dari TPST 604,79 ton. Dan dari sampah rumah tangga sebanyak 492,69 ton per hari. Tapi di sini jelasin, 66%-nya itu kebanyakan dari sampah organik sayur, Bro. Oh, iya ya bro. Masalah seperti ini, kalau kita biarin akan berdampak buruk bagi masyarakat nih. Kira-kira remaja seperti kita ini apa bisa ya mengatasi masalah lingkungan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat? Bentar bro, kayaknya aku ada kenalan deh dari Prodi Kimia. Mungkin barangkali dia punya ide yang bisa kita aplikasikan di permasalahan yang tadi. Oke, boleh tuh. Kita coba. Nah, itu temanku. Hebat. Iya mas. Kamu lagi sibuk nggak? Boleh ngobrol sebentar? Enggak kok mas, kenapa? Gini Pak, kemarin kan kita dapat informasi nih, kalau populasi sampah sedang meningkat khususnya di kota Banyuwangi, terutama yaitu sampah organik. Kira-kira ada nggak ya metode atau terobosan terbaru untuk permasalahan ini? Oh iya, kebetulan banget kemarin aku sempat baca materi terkait SDGs. Kemungkinan itu bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau untuk metode SDG sendiri itu gimana gambarannya? Mungkin dari Fatma bisa menjelaskan buat kita. Nah, materi terkait SDGs ini seperti ini mas. Sebenarnya SDGs itu bukan metode mas, tapi merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals yang berarti tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di situ merupakan serangkaian 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Nah, dari 17 prinsip SDGs tersebut, diantaranya ada Green Chemistry dan ada Green Economy dengan metode nanoteknologi untuk pembuatan biogas. Kalau seperti itu, lantas pengolahan sampah organik apa yang bisa kita lakukan? Yang umum digunakan sih pakai metode anaerobic digestion mas, tapi lumayan lama prosesnya jika tidak ada lahan atau alat yang memadai. Nah, untuk prosesnya itu diawali penghalusan bahan baku terlebih dahulu, kemudian difermentasi. Namun sebelumnya untuk mempercepat reaksinya mungkin kita variasikan dengan perlakuan nanopartikel mas. Kemudian yang terakhir baru difermentasikan. Nah, hasil dari fermentasi tersebut itulah yang menjadi biogas. Wah, kalau seperti itu saja, kayaknya kita bisa bantu Fat. Kita buat aja rumah percontohan. Jadi kan kita bisa olah biogas di sana. Bisa tuh bro, kita buat kerangkanya dulu aja. Nah, teman-teman, inilah kerangka yang kami buat. Jadi, di sini kami jelaskan dulu ya prosesnya. Sampah organik ditampung dalam bak penampungan sebelum masuk ke biodigester.
Sampah organik akan ditambahkan nanopartikel emas sebagai katalisator dan dimixer ke dalam kotak pencampuran, sehingga reaksi fermentasi berlangsung lebih cepat. Kemudian saat difermentasikan di dalam biodigester akan terjadi proses hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan yang terakhir metanogenesis, sehingga menghasilkan gas metana yang dikumpulkan ke dalam tabung biogas. Sedangkan sisa endapan limbah akan dikeluarkan dan dijadikan sebagai pupuk kompos. Mungkin dengan kerangka yang kami buat, harapannya bisa mewujudkan kota bersih sampah dan bisa menghasilkan energi terbarukan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau masih bisa dimanfaatkan, kenapa harus dibuang?